Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Masih nuansa PT Berlian nih teman-teman ya. Oke, 2 hari lalu kita udah make cooler tower ID Cooling SE224 XT Black versi 2. Kemarin yang SE234 ARGB. Nah, sekarang karena gua udah beli ini ya, Zoomflow 240 XT di Februari kalau nggak salah ya, dan belum dirakit. Terus ini masih tema kontennya PT Berlian, dan water cooling ini juga adalah produknya PT Berlian ya. Jadi ya udahlah, kita bikin sekalian aja kontennya ya. cooler tower sama water cooling. Jadi teman-teman bisa ngebandinginnya ya antara cooler tower yang kemarin dengan water cooling yang ini ya. Jadi sekali lagi gue bilang ini adalah water coolingnya ID Cooling 240 mm ya. ID Cooling Zoomflow 240 XT ya, dan ini yang versi Snow Edition. Video unboxingnya gue udah pernah bikinin, ada di deskripsi ya, gue kasih link kalau teman-teman pengen lihat video unboxingnya ya. Cuman gue rada bingung ya, ini kayaknya coolernya sudah ada sebelum LGA 1700 ada ya teman-teman ya. Jadi tampilannya masih seperti ini, terus akhirnya mengeluarkan versi putih ya. Tapi entah kenapa gambarnya masih hitam di sini. Dia cuma nempelin doang putih di sini. Ini tuh stiker teman-teman ya. Yang Snow Edition ini stiker. Terus yang LGA 1700-nya juga ini stiker ya. Jadi bracketnya itu kayak tambahan aja. Mungkin nanti ID Cooling akan bikin versi terbarunya dari Zoomflow 240 XT kali ya. Tapi gue masih nggak tahu juga ya. Yang jelas kalau teman-teman beli water cooling ini, chat dulu aja ke adminnya, ke Berlian komputernya ya. Ini bisa dibeli di Tokped juga. Kayak tanyain dulu, ini sudah support LG 1700 belum? Kalau belum, minta bracketnya gitu ke mereka, pasti dikasih lah ya. Oke, tidak usah lama-lama ya, langsung aja kita buka isinya dan langsung kita rakit ke PC yang ini ya. Untuk komponennya masih sama kayak kemarin ya. Di sini fan di belakang masih make yang TF12025, fan yang Snow juga nggak gua cabut. Jadi emang pasangannya fan yang ini nih. Nah, fan yang ini tuh, yang TF12025 ARGB Snow, pasangannya emang sama yang Zoomflow ini. Ini emang combo cakep banget teman-teman ya. Oke. Dan di atas fannya dicabut, nanti water cooling ini gua akan taruh di bagian atas casingnya ya. Komponennya masih sama kayak kemarin. Kalau pengen tahu speknya, baca deskripsi aja teman-teman ya. Oke, langsung kita buka si water coolingnya karena fokusan kita buka, rakit, testing. Oke, ini dia coolernya ya. Langsung aja kita buka. Di sini gua nggak akan bikin kayak tutorial pemasangan water cooling ya, karena waktu itu gua udah bikin tutorial pemasangan water cooling. Jadi paling ya hanya pasang fan sama pasang water block ke motherboardnya ya. Oke. Oh, jadi di sini manualnya dapat 2, manual yang biasa sama manual khusus untuk LGA 1700 gitu. Kayaknya memang ini tambahan ya. Tapi bagus lah. PT Berlian dan ID Cooling peka gitu. Wah, ini ada bracket baru LG 1700, langsung ditambahin ke water coolingnya. Jadi kita nggak pusing gitu. Aduh, mana nih water coolingnya? Oke, ini dia fan-nya ya. Kalau teman-teman baca di sini ada tulisan ID 12025 ya. Ya karena memang bentukannya sama kayak yang ini. Ya. Memang pasangannya, bro. Sama fan-nya. Itu pasangannya. Oke. Keluarin. Oh, ini masih ada selang ininya lagi. Masih diplastikin, guys. Saya harus nyari gunting dulu bentar. Oke. Keluarin, kita rapihin. Ini harus digunting nih soalnya nih si plastiknya nih. Oke, kita gunting.
Jarang loh gue ngelihat cooler yang selangnya itu diplastikin kayak gini. Biasanya sih water cooling yang Ayo gini selangnya ya udah nggak diplastikin. Oke. Ya. Ini kalau teman-teman pengen tahu cara pasangnya semua udah ada di manual sih, kayak lu nggak perlu pusing kayak oh harus gimana ya. Ini kita nggak akan pakai ya SATA-nya, jadi si water blocknya nanti akan langsung gue colokin ke motherboard. Oke. Ini ada mounting LG 1700. Ini mounting ini sama percis kayak yang SE234 ARGB ya, baik backplate-nya maupun ininya ya. Cara pasangnya tadi sama percis guys. Oh, ininya sama percis. Nah, baru kesini deh. Sama. Kalau ini teh splitter. Nah, splitter ini dan controller juga gue tidak akan pakai ya, karena di casingnya sudah ada controllernya. Oke, kita buka. Nah, ini banyak nih baut-bautnya ya. Yang kita pakai yang mana ini? Ini Intel. Kita pakai yang ini. Ini yang atas mana, yang bawah mana lagi? Nah, ini masuk, kunci kayak shuriken gitu. Nah, sip. Lah, tapi kok jadi bener gak sih? Kok miring? Bentar guys, ini gue kayaknya salah masangin nih. Nah bener nih, baru begini ya bentukannya, dia begini. Tadi gue bingung kok beda gitu ya. Tadi begini, masa masangnya jadi kayak plus begini, kayak shuriken gini. Ternyata posisinya mempengaruhi ya teman-teman. Nah yang benar seperti ini. Oke, jadi nanti ini tinggal masuk ke sini. Nah, ini yang untuk 1200 kita tidak pakai ya. Ini fan splitter kita pakai. Nah, ini untuk fan-nya ya. Oke. Terus kita ambil yang bulat, ini dan juga ini ya. Jadi baut-bautnya masih nggak jauh beda kayak yang SE234 ARGB teman-teman. Mana tadi gue takutnya salah. Oke, backplate langsung ini ya, sama. Jadi ini yang tidak kita pakai kita masukkan kembali teman-teman, biar kagak pabalatak ya. Oke, nah ini baut untuk si fan dan radiator ke casing ya. Oke, ini pasta siapin, kita makainya begini. Jadi ini kita bikin seperti ini kali ya. Nah, oke. Langsung aja kita baut. Oke, ini kita pasang splitternya. Ya, di sini gua nggak pakai kabel tis ya teman-teman ya. Karena memang kita ngeliatin di depannya aja, bukan belakangnya ya. Dan di sini gue masih butuh splitter ARGB 3 pin ya teman-teman ternyata ya. Karena dia fan-nya ada 2 ARGB, terus di water block-nya juga ada, dan di controller itu sisa 1 port ARGB-nya. Jadi saya butuh splitter ini, oke. Nah sekarang kita pindah ke casing untuk masang si backplate-nya ya, beserta si ininya, bautnya. Oke. Oh ini up. Ini belum dibuka lagi gue casingnya. Kita masukin dulu di belakang.
masangnya masih sama. Oh, tinggal ginian aja. Lalu di bagian depan di baut. Kelihatan nggak di kamera? Naik dikit. Nah, oke. Di baut seperti ini. Satu sudah, sekarang yang kedua. Dua. Set. Tiga. Dan 4. Jadi masih easy guys, masih gampang. Oke. Nah, ini kita tidurin, kita masukin si coolernya ke dalam casing ya, dan langsung kita baut aja deh. Radiator sudah kepasang ya. Sekarang kita mau menaburkan pasta atau mau mengoles atau mau menaruh pasta ya ke prosesornya. Set. Nah, cukup lah ya segitu ya. Oke. Kita buka dulu plastiknya. Plastik kematian. Ini posisi logo ID Coolingnya jangan kebalik nih. Oke, begini. Red. Kita langsung baut. Langsung baut teman-teman, langsung dipakai obeng kalau mau dikencengin. Ya elah, hari-hari segala susah. Masukin dulu sedikit, ini juga, terus ini, terus yang terakhir kita langsung pakai obeng aja nih, bisa nggak ya? Lama. Sini dulu. Ya, jatuh ke bawah. Ini guys, resiko tangannya besar, tapi harus memasang komponen seperti ini ya. Ini kita kencengin. Ganti-gantian ya guys, jangan satu langsung kencang semua. Oke teman-teman, ini udah selesai masang water blocknya. Pencolokan kabelnya gue skip ya, karena udah gue jelasin di waktu tutorial. Sekarang kita langsung testing nyala aja ya. Oke, ini dia ya. Di settingan sebelumnya gue udah setting warna putih ya teman-teman. Harusnya sekarang ini masih putih lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, mantap sekali. No, cocokkan ini sama ini. Fan-nya TF12025 dengan water cooling yang zoom flow. Ini tuh emang pasangannya guys. Cakep banget. Nah, udah masuk ke layar ya. Oke teman-teman, karena sudah menyala, abis ini silahkan ditonton preview PC-nya dulu. Abis previewnya baru kita testing, oke?
Oke, preview sudah. Kita buka HW monitor. Oke, di sini ya suhunya bisa dilihat ada di 30 derajat, 32, 35, turun lagi ya. Paling rendah 30, paling tinggi ada di 37 derajat ya teman-teman. Oke, ini buat water cooling udah jos banget suhu segini. Oke, sekarang kita ada di AIDA 64 stress test CPU, apakah nyampe 50 atau tidak kita lihat ya. 1 menit aja seperti biasa. Oke, CPU usage udah 100%, di sini dia ada di 40, 41, 40, 41 ya teman-teman ya. Naik ke 42, tertingginya di 43 ya. Tidak nyentuh ke 45 buat gue sudah lebih dari cukup juga ya. Namanya water cooling 240. Kalau di atas 50 lah, 55 atau 60 itu mungkin kayak udah rada-rada kali ya. Tapi dibilang rada-rada juga nggak terlalu sih, itu juga masih jos-jos aja ya, masih dingin di 55 atau 60-an. Tapi alangkah baiknya untuk water cooling setahu gue ya stay di 40-an lah ya, biar tenang. Hasil lebih baik ada di 40 derajatan seperti ini, tertingginya di 43 derajat ya, dan turun lagi 41, 42, 43, 41, 42, 43. Ini sudah jos teman-teman ya. Oke, sudah 1 menit. Langsung turun lagi ke 30 derajat. Ini sudah dingin ya. 30, 32, 31, 31, 32, 33 ya. Ini sudah dingin ya teman-teman. Oke, mari kita langsung testing game. Oke, game pertama di sini yang gue mainin adalah Watch Dogs 2 ya teman-teman ya. Suhu bisa dilihat ada di 44, 45, 43 ya. Oke, naik turun ya. Di episode sebelumnya SE234 ARGB itu suhunya sampai ke 50 ya. Setelah 2 menit dimainin teman-teman. Kita mute dulu copyright. Oke, apakah ini setelah 2 menit akan sama juga suhunya menembus ke 50-an? Ternyata hasil suhunya water cooling 240 dengan ID cooling SE234 ARGB nggak terlalu beda jauh ya di game ini ya. Cuman bedanya kalau SE234 ARGB dia tuh naik terus teman-teman. Dari 40 langsung 44, 45, 47 dan akhirnya ke 50 teman-teman. Nah, kalau di water cooling ini dari tadi sih gue lihat tertingginya di 45 ya, apa gue nggak salah? Oh, 46 tuh. Intinya nggak nyampe ke 50 lah. Mungkin kalau makin lama dimainin ya, pakai cooler tower, dia bisa 50 lebih teman-teman. Tapi kalau di water cooling harusnya paling mentok di 50 derajat. Ini aja dia stay di 45, 46 gitu-gitu terus. Oh, kagak naik turun. Ya, gue coba testingnya sama ya, durasinya gue bikin 2 menit juga teman-teman. Aduh, jatuh. Pakai motor nih. Di Watch Dogs 2 semua kendaraan bisa di-nos guys. Oke, udah 2 menit ya. Dan di sini nggak naik ke 47, paling tinggi di 46. Kalaupun ada 47 gue nggak ngeliat mungkin ya. Intinya suhunya tuh 47 teman-teman. Intinya suhunya aman, stabil, jaya ya. Di bawah 50 derajat. Oke, kita pindah game teman-teman ya. Oke, Tekken 7 ya teman-teman. Harusnya sih suhunya masih di 30-an. Kalaupun sampai 40, dia kayak cuman sepersekian detik langsung turun lagi ya. Oh, 46 langsung 30 lagi. Kita perhatiin aja suhunya ya teman-teman tuh. Sepersekian detik doang langsung turun lagi. Kalau lu pakai water cooling mah, udah tenang lah, water cooling ID cooling, cooler tower ID cooling, wah tenang, menjaya. Paling perbedaan yang paling mendasarnya kalau, bentar mati guys. Pret. Nah, paling perbedaan paling mendasar water cooling sama cooler tower
suhunya water cooling itu lebih stabil gitu dinginnya dibanding cooler tower. Cooler tower tuh kadang masih suka lonjakan naik turun jebret-jebretan gitu teman-teman. Tapi di water cooling dia kayak masih bisa mempertahankan dengan cepat. Kalaupun ada pindah kayak gini nih, 30-40 langsung turun lagi 30 lagi. Ini susah amat musuhnya. Buset. Sampai 3 ronde loh saya, biasanya cuma 2. Pret. Nggak nyentuh ke 50 lah pokoknya, tenang ya. Jangan kalah dong, masa review gini kalah mainnya. Tuh, menang aku. Oke, cukup lah ya, udah 2 menit ya. 2 menit kurang lah ya, suhunya nggak nyampe ke 46 atau 47 aja kayaknya nggak nyampe. Kalaupun nyampe sepersekian detik langsung turun, nggak nyampe ke 50 ya. Kita ganti game lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di game WWE 2K22 ya. Ini sengaja gue apa sih namanya? Naroknya 8 orang biar barbarin aja sekalian ya. Kita lihat suhunya 30-an teman-teman ya. Harusnya sih tidak akan nyampe ke apa namanya? Gak akan nyampe di 50-an dan kawan-kawan kali ya. Harusnya aman-aman aja teman-teman. Oke. BTW di game WWE 2K22 ini gue seneng banget penontonnya itu bisa disetting pakai board ya, pakai zoom gitu. Jadi penontonnya penonton beneran gitu. Bukan penonton AI gitu. Bukan penonton apa dari gamenya. Oke. Gokil juga ini WWE 2K22. Gue pakai Rey Mysterio ya. Oke, balik lagi ke suhu ya, nggak nyentuh 40-an, udahlah tenang, nggak usah banyak aneh-aneh di sini mah. Pret. Gak nyampe 40, suhu VG aja dia ada di 50-an. Tapi suhu si prosesornya stay di angka 30-an, 35, 34, 33, 34 lagi. Jadi aman teman-teman. Udah tenang lah, pakai water cooling mah. Nggak perlu mikirin prosesornya bakal panas atau gimana ya. Aman jaya. Ini sampai ke stun gue ditendang mulu tuh. Ya pusing Pak Haji. Oke teman-teman, ini udah 2 menit ya. Kita pindah game lagi kali ya. Intinya di game ini alah suhunya udah kicep lah. Si water coolingnya udah kayak alah game ini mah gue enjoy bro. Kasih game yang lebih berat lagi kata si water coolingnya. Oke kita pindah game lain ya. Oke ini game terakhir ya. Red Dead Redemption 2. Ini si Pak Haji kenapa lemes amat ya? Sekarat kah? Suhu 30-an. Red Dead Redemption sama Watch Dogs 2 lebih berat Watch Dogs 2 kah? Suhunya tidak nyentuh ke 40 pisan game ini. Manjaya teman-teman. Ini gue nyasar ya. Bisa nyebrang nggak? Naik. Nah, ke sono. Iya. Waduh. Udah tenang lah guys. Pakai water cooling Zoom Flow ini ya. Zoom Flow apa sih namanya? Zoom Flow 240 XT ya. Udah tenang banget lah teman-teman. Aman jaya. Paling dia tadi cuma Watch Dogs doang yang sampai 40, itu pun gak nyentuh ke 50 teman-teman. Game lainnya yang gue coba di 30-an semua anteng jaya. Di Tekken tadi sampai ke 40 terus langsung turun lagi ke 30-an. Itu pun cuma sepersekian detik gitu loh. Kalaupun ada yang 1 detik di 40 derajat ya sebentar banget lah langsung turun ke 30 lagi.
nggak lama gitu nunggunya ya. Ini kok nggak ada orang-orang pisan sih, kemana dah? Welcome Emolin, tapi nggak ada orang-orangnya. Itu apa tuh? Oh, ini ada yang bakar-bakar nih. Maaf ya Pak, ini buat testing. Berantem nih Pak. Ih, nggak bisa dipukul sih ya. Kok nggak bisa mukul ya? Oh, nih. Oh, nih diajak berantem nih sama kita nih. Ah, pakai pistol aja lah, lama. Piu, 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 piu. Oke. Kita looting. Ya udah ya guys ya. Untuk review dan testing water coolingnya Zoomflow 240 XT ini udah tenang banget ya teman-teman. Aman jaya lah pokoknya ya. Kagak perlu pusing lah. Udah dingin gak nyampe 40-an. Oke teman-teman ya. Si abangnya juga udah capek nih. Ya, sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Ini water cooling Zoomflow 240 XT rekomend dari gue ya. Silahkan angkut langsung di berlian komputer di Tokopedia, oke? Thank you.